Kisah Pony, orangutan yang dipaksa jadi budak seks. Pony adalah seekor orangutan betina yang dicuri dan diambil dari habitatnya di Kalimantan, Borneo, ketika masih kecil. Ia disimpan di sebuah rumah lokalisasi di desa Karengpangi, Kalimantan Tengah, di mana ia dipaksa dan dieksploitasi secara seksual oleh manusia selama bertahun-tahun sebagai semacam budak seks untuk orang-orang yang membayar untuk melakukan hubungan dengannya. Pony bahkan dicukur bulunya, diberi riasan, perhiasan, dan bahkan diajari melakukan tindakan seksual kepada para pelanggannya, yang menurut beberapa laporan dipatok tarif tertentu untuk memanfaatkan dia. Kondisi Pony saat ditemukan sangat mengenaskan. Bulu habis dicukur, tubuh penuh luka dan gigitan nyamuk, serta trauma fisik dan psikologis akibat pelecehan berulang. Pony akhirnya diselamatkan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA pada tahun 2003 setelah operasi penyelamatan yang sulit. Ia kemudian dibawa ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah, di mana ia mendapatkan perawatan medis, rehabilitasi sosial, dan pembelajaran keterampilan hidup sebagai orangutan yang lebih normal. Rehabilitasi Pony memakan waktu lama karena pengalaman traumatisnya membuatnya sulit beradaptasi dengan hidup liar. Ia tetap di pusat ini untuk perawatan jangka panjang. Kasus Pony sering disebut dalam laporan media internasional sebagai salah satu contoh kejamnya eksploitasi ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi, termasuk perdagangan dan pelecehan seksual terhadap primata. Cerita ini juga memicu diskusi tentang pentingnya perlindungan satwa, penegakan hukum terhadap eksploitasi hewan, serta tanggung jawab masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah kasus serupa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah hutan Kalimantan yang seharusnya menjadi rumah bagi satwa liar, pernah terjadi sebuah peristiwa yang membuat dunia internasional terdiam, bukan karena bencana alam, tetapi karena kejahatan manusia yang melampaui nalar dan nurani. Namanya Pony. Ia bukan manusia, ia adalah seekor orangutan betina. Namun Pony diperlakukan seolah-olah manusia, bukan dalam arti penghormatan, melainkan dalam bentuk penghinaan paling keji terhadap ciptaan Tuhan. Diculik dari alam, dipenjara oleh keserakahan. Pony diambil dari hutan ketika masih kecil. Seperti banyak orangutan lainnya, ia menjadi korban perdagangan satwa liar ilegal. Namun apa yang terjadi setelah itu jauh lebih gelap daripada sekadar perburuan. Ia dibawa ke sebuah kawasan lokalisasi di Kalimantan Tengah. Di sanalah Pony dikurung, dirantai, dan dijinakkan secara paksa. Bukan untuk hiburan, bukan untuk pertunjukan, melainkan untuk eksploitasi seksual. Tubuh yang diperlakukan tanpa martabat. Laporan penyelamatan mencatat fakta-fakta yang membuat hati manusia waras gemetar. Tangan Pony diikat, seluruh bulu tubuhnya dicukur sampai habis. Ia dimandikan, didandani, diberi pakaian wanita. Tubuhnya diberi parfum, ia diajari untuk melayani nafsu manusia. Pony tidak mengerti, ia tidak memahami konsep uang, ia tidak memahami dosa, ia hanya belajar takut, patuh, dan menyerah. Manusia membayar, manusia tertawa, manusia menikmati. Dan seekor orangutan dipaksa hidup sebagai wanita penjajah pria. Pada tahun 2003, tim gabungan konservasi akhirnya berhasil mengevakuasi Pony. Proses penyelamatan tidak mudah. Penduduk setempat menolak. Ada yang merasa kehilangan sumber penghasilan. Ini adalah fakta yang paling mengerikan. Nyawa seekor makhluk Tuhan dinilai lebih rendah dari uang hasil dosa. Saat diselamatkan, Pony mengalami trauma berat, luka fisik, gangguan perilaku ketergantungan pada manusia, akibat eksploitasi berkepanjangan
Ia kemudian direhabilitasi di pusat penyelamatan orangutan. Namun para dokter dan perawat sepakat, luka terdalam poni bukan di tubuh, tetapi di jiwanya. Saudara, siapa yang sebenarnya binatang? Tangan diikat, badan dicukur bulu sampai habis, didandani layaknya wanita, dipakaikan parfum, dan dijadikan sebagai wanita penjajah pria. Manusia atau orangutan si poni? Kalimat ini bukan provokasi, ini adalah cermin. Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti wajah, melainkan hati, nurani, dan tanggung jawab moral. Namun kisah poni memperlihatkan satu kebenaran pahit. Ketika manusia menolak Allah, yang hilang bukan hanya iman, tetapi kemanusiaan. Orangutan tidak merencanakan kejahatan. Orangutan tidak mencukur dirinya sendiri. Orangutan tidak berdandan demi uang. Semua itu dilakukan oleh manusia. Binatang hidup oleh naluri, manusia hidup oleh pilihan moral. Dan disinilah penghakiman firman Tuhan berdiri tegak. Jika manusia bertindak tanpa nurani, tanpa belas kasih, tanpa takut akan Tuhan, maka ia telah turun lebih rendah daripada binatang. Yesus berkata, "Apa yang kamu lakukan terhadap yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku." Poni tidak bisa berbicara, tapi langit mencatat, dan Tuhan melihat. Eksploitasi selalu dimulai dari penyesatan. Tidak ada kejahatan besar yang muncul tiba-tiba. Ia selalu dimulai dari penyesatan kecil, menganggap makhluk hidup sebagai barang, mengganti martabat dengan uang, membungkam suara hati. Hari ini poni, besok bisa manusia, anak-anak, perempuan, kaum lemah, dosa yang ditoleransi akan selalu berkembang. Orangutan tidak berdosa, ia tidak melawan hukum Tuhan, ia tidak menentang kebenaran, tetapi manusia yang mengikat, mencukur, mendandani, memperjualbelikan tubuh makhluk Tuhan, itulah yang sedang berjalan menuju penghakiman. Renungan ini bukan hanya kecaman, ini adalah panggilan pertobatan. Karena jika manusia bisa begitu kejam kepada seekor orangutan, apa yang sudah kita biasakan dalam hidup kita? Apa yang kita anggap wajar? Siapa yang kita eksploitasi? Nurani siapa yang kita matikan demi kenyamanan? Tuhan masih memberi waktu, namun waktu bukan persetujuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya melalui doa pembukaan, marilah kita menenangkan hati, melepaskan segala beban, kekhawatiran, dan hiruk-pikuk dunia yang melekat sepanjang hari. Kita datang bukan sekadar untuk mendengar, bukan sekadar untuk mengikuti sebuah rangkaian acara, tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan, Dia yang memegang kendali atas hidup, sejarah, dan masa depan kita. Pada momen ini, mari kita membuka hati selebar-lebarnya. Biarlah setiap kata yang kita ucapkan, setiap napas yang kita hembuskan, menjadi persembahan syukur yang berkenan kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengundang hadirat Tuhan turun, memenuhi ruangan ini, menyinari pikiran kita, menenangkan jiwa kita, dan meneguhkan iman kita. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, mari kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang penuh rahmat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang merendah dan penuh ucapan syukur. Engkau memberikan kami nafas baru, kesempatan baru, dan terang baru untuk melangkah bersama-Mu. Tuhan, di saat sunyi subuh ini kami memohon, jamalah hati kami, tenangkan pikiran kami, dan bukakan roh kami untuk menerima firman yang hidup dan berkuasa. Ya Tuhan, urapilah setiap kata yang disampaikan hari ini, agar tidak hanya terdengar oleh telinga kami, tetapi masuk jauh ke dalam hati, mengubah cara kami berpikir, menegur kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa, biarlah firman-Mu pagi ini
menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi jawaban bagi pergumulan kami, menjadi kekuatan bagi jiwa kami, menjadi arah bagi langkah kami, dan menjadi nafas baru untuk menjalani hari yang Engkau sediakan. Tuhan, sucikan kami dari segala beban yang menghalangi kami mendengar suara-Mu. Kami serahkan seluruh perhatian, hati dan hidup kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir dan memimpin setiap renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka renungan firman Tuhan ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, satu pertanyaan yang seharusnya membuat dunia berhenti bernapas. Siapa yang binatang, yang tangannya diikat, yang tubuhnya dicukur bulu sampai habis, yang didandani seperti wanita, yang diberi parfum, yang dijadikan penjajah nafsu pria, ataukah manusia yang melakukan semua itu? Karena jika ukuran binatang adalah kehilangan nurani, maka pada hari itu, poni bukan binatang. Manusialah yang telah menjadi binatang. Banyak orang bertanya, jika Tuhan itu adil, mengapa Ia membiarkan ini terjadi? Firman Tuhan menjawab dengan tegas, Tuhan tidak pernah diam. Ia sedang mencatat. Diamnya Tuhan bukan persetujuan. Diamnya Tuhan adalah kesabaran sebelum penghakiman. Alkitab berulang kali menunjukkan satu pola. Tuhan memberi waktu manusia menyalahgunakannya. Penghakiman datang bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai akibat. Apa yang terjadi pada poni bukan sekadar tragedi satwa. Ini adalah tanda zaman bahwa dunia telah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Tidak ada satu pun pelaku yang berkata, "Aku jahat." Semua kejahatan besar selalu dibungkus kalimat kecil. Semua orang juga begitu. Ini cuma binatang. Tidak ada yang dirugikan. Ini bukan manusia. Namun di hadapan Tuhan, alasan tidak pernah membatalkan dosa. Firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat. Saat manusia mulai membenarkan kejahatan, disitulah kejatuhan moral mencapai puncaknya. Poni tidak disembah, tapi nafsu manusia disembah melalui poni. Dan inilah kebenaran yang mengerikan. Ketika Tuhan diturunkan dari takhta hati, nafsu akan naik menggantikannya. Nafsu tidak pernah puas. Ia selalu minta lebih ekstrem, lebih gelap, lebih keji hari ini binatang. Besok anak manusia, lusa siapapun yang lemah. Firman Tuhan memperingatkan, upah dosa ialah maut. Bukan hanya maut fisik, tetapi kematian hati, akal sehat, dan nurani. Poni tidak akan berdiri di ruang sidang. Ia tidak akan menuntut keadilan. Namun firman Tuhan berkata, darah orang yang tertindas berseru dari tanah. Dan bukan hanya darah, air mata yang tak bisa diucapkan pun berseru. Tidak ada satu pun penderitaan yang luput dari catatan Tuhan. Tidak ada satu pun eksploitasi yang akan lolos dari penghakimannya. Manusia bisa melupakan, hukum dunia bisa gagal, tapi pengadilan Tuhan tidak pernah kedaluarsa. Jangan salahkan satu desa, jangan salahkan satu kelompok. Ini bukan masalah lokal, ini penyakit global. Ketika seks dijadikan hiburan, tubuh dijadikan komoditas, makhluk hidup dijadikan alat, hati nurani dianggap kuno, maka dunia sedang berdiri di tepi jurang. Firman Tuhan berkata, akan datang masa di mana manusia tidak lagi tahan mendengar kebenaran. Kisah poni adalah bukti bahwa masa itu bukan akan datang, tetapi sudah tiba. Renungan ini tidak berakhir dengan poni, ia berakhir dengan kita. Karena Tuhan tidak bertanya, apa yang orang lain lakukan? Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu? Diam adalah pilihan,
Acuh adalah keputusan, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi kekal. Jika dunia masih punya sisa nurani, kisah poni seharusnya membuat manusia berlutut, bukan sekadar berkomentar. Karena hari ini Tuhan masih memberi waktu. Tetapi firman-Nya jelas, Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur manusia, itu juga yang akan dituainya. Poni adalah korban, manusia adalah pelaku, dan Tuhan adalah hakim yang hidup. Mari kita menundukkan kepala dan kembali masuk dalam suasana doa. Sebelum kita menutup persekutuan ini, marilah kita hening sejenak, menarik napas dalam-dalam dan membiarkan firman yang tadi kita dengar meresap sampai ke dasar hati. Kita telah mendengarkan kebenaran yang menegur, menguatkan, dan mengingatkan kita. Kini, saatnya kita menyerahkan seluruh respons hati kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan taruhkan dalam batin kita, penghiburan, teguran, pencerahan, ataupun penguatan, biarlah semuanya itu tidak hilang begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar lagi kita akan menutup persekutuan ini dengan doa, namun hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap menyertai di setiap langkah, dalam pekerjaan kita, di tengah tantangan hidup, dan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah bekerja dalam diri kita hari ini, mari kita bersatu di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu telah meneguhkan kami, membuka mata rohani kami, dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang bekerja dalam sejarah bangsa-bangsa, dan juga bekerja dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran, penghiburan, dan penguatan yang Engkau berikan. Pada pagi yang baru ini, sebelum dunia mulai bergerak, sebelum hiruk-pikuk pekerjaan dan aktivitas berlangsung, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin langkah kami hari ini. Berikan kami hati yang penuh damai, pikiran yang jernih, dan hikmat yang datang dari Roh Kudus-Mu. Saat kami melangkah bekerja, belajar, berusaha, dan menjalani berbagai tanggung jawab, biarlah hadirat-Mu mendahului kami. Jagai kami dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dari keputusan yang salah, dari hal-hal yang menjatuhkan. Bentengi kami dari kuasa jahat dan dari segala hal yang ingin merampas sukacita kami. Tuhan, berkati setiap pekerjaan tangan kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, baik di kantor, di lapangan, di rumah, di perjalanan, atau di pelayanan, biarlah semuanya menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon, bukakan pintu yang tertutup, mampukan kami menghadapi tekanan, berikan kelancaran dalam pekerjaan, dan jadikan hari ini hari yang penuh kemenangan dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berjalan bersama kami, maka tidak ada satu pun yang dapat melawan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang, sebelum kami memulai aktivitas kami menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai langkahmu, Roh Kudus mengurapi pekerjaanmu, dan Bapa di surga melingkupi hidupmu dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Pergilah dan jalani hari ini dalam kuasa, hikmat, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup renungan subuh ini dengan penuh syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita telah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kita dengar,
renungkan, dan doakan boleh menjadi kekuatan baru, arah baru, dan napas baru bagi kita menjalani hari-hari ke depan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia selalu bekerja, ia selalu menghidupkan, ia selalu menuntun langkah orang yang mau membuka hati. Jika renungan ini berbicara kepada hidupmu, jika engkau merasakan sentuhan Tuhan, jika ada bagian firman yang membuka jalan pikiranmu, menyegarkan jiwamu, atau menguatkan imanmu, jangan simpan berkat ini hanya untuk dirimu sendiri. Ada banyak orang di luar sana, temanmu, saudaramu, keluargamu, yang sedang membutuhkan suara penguatan dari Tuhan. Mungkin engkau adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau mereka. Satu share kecil darimu dapat menjadi titik balik bagi seseorang. Satu renungan yang kau bagikan dapat menyelamatkan hati yang sedang patah, menguatkan jiwa yang mulai goyah, dan membawa terang untuk mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Firman Tuhan layak disebarkan, kasih Tuhan layak dibagikan, pengharapan yang kita terima layak dinikmati oleh lebih banyak orang. Karena itu saudara-saudara, jika renungan ini bermakna dalam hidupmu, bagikanlah kepada keluarga, teman-teman, dan semua yang engkau kasihi. Biarkan mereka pun merasakan hadirat Tuhan yang sama yang menyentuh hidupmu hari ini. Dan melalui setiap bagikan yang engkau lakukan, engkau sedang menjadi saluran berkat, alat Tuhan, dan saksi bagi kemuliaannya. Kami juga mengundang engkau yang diberkati melalui pelayanan ini untuk terus mendukung channel Suara Tuhan, God's Voice. Sebuah dukungan kecil darimu, subscribe, like, dan share, berarti sangat besar bagi kelangsungan pelayanan ini. Ketika engkau menekan tombol subscribe, engkau sedang membantu firman Tuhan menjangkau lebih banyak orang. Ketika engkau menekan like, engkau sedang membuat renungan ini lebih mudah ditemukan orang lain. Ketika engkau menekan share, engkau sedang memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Channel ini tidak bergerak karena kekuatan manusia, tetapi melalui hati-hati yang Tuhan gerakan. Dan mungkin hari ini, engkau adalah salah satu di antara mereka. Terima kasih saudara-saudara, karena telah mengikuti renungan firman Tuhan ini sampai selesai. Terima kasih atas waktu yang kau sisihkan di subuh hari, atas hati yang terbuka, atas telinga yang mau mendengar, dan atas kerinduanmu mencari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai sepanjang harimu. Kiranya tangan Tuhan memimpin setiap langkahmu. Dan kiranya firman yang kau dengar pagi ini terus hidup dan bekerja dalam hidupmu. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya di Suara Tuhan, God's Voice. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.